Oke, sudah semua ya? Sudah 20 berapa ini? 6. Oke, enggak apa-apa ya, sudah ya. Seadanya aja. Nanti nunggu yang siapa tahu yang kita tunggu-tunggu tidak hadir. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kok kayaknya lemes semua ini. Baik, ketua kelasnya ada? Bu, Oke, silakan Pak Ketua Kelas pimpin teman-temannya berdoa. sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you. Terima kasih. Matur nuwun. Kamsia. Kamsahamnida. Bagaimana kabarnya nih? Puasa hari ke berapa? 10 ya? Ke 11 hari ini ya saya puasa. Kita kan dari tanggal 3 ya. 3 sampai 12. Ya, berarti 10 ya? Ya. Betul kan? 10. Tunggu. Tuh 2, 3, 4. Iya 10. 10 hari. Oke, 10 hari pertama bagi yang muslim. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap bugar walaupun puasa ya. Dan Bu berharap puasa tidak menghalangi semangat kalian untuk belajar menghadapi UTBK yang tinggal 2 hari belajar lagi. Nggak nyampe. Hari Kamis nggak belajar. Hari Rabu sedikit, setengah belajarnya. Nah, jadi ya, tapi jangan lupa tetap ada tampel ya. Silahkan hadir di tampel dan juga tampel menghadapi ujian sekolahnya. Bahasa Indonesia hari Minggu pukul 13.30. Libur-libur kita disuruh belajar. Menikmati momen terakhir. Saya juga terakhir bertemu dengan kalian nanti ya. Tanggal hari Minggu. Setelah tanggal 23 kalian libur, menikmati tidur yang dan kegiatan di rumah. Walaupun sekarang udah kegiatan di rumah ya. Menikmatinya dengan tanpa beban ya. Oke. Di layar kaca Anda sudah terpampang. Ini saya kasih soal-soal tahun 2020. Kita nanti ambil cuplik-cuplik bagian yang sesuai dengan sekarang. Yang nggak sesuai itu sebenarnya cuma teksnya, ya. Kalau pertanyaannya mah tetap gitu, atau nggak jauh beda gitu ya. Yang berbeda cuma ininya aja teksnya, karena teksnya dibuat yang mudah. Jadi kalau dibuat sulit nanti kalian nggak bisa dapat 100 semua. Dan ini sebagai motivasi ya, bukan apa-apa bahwa soal tahun ini harusnya ada yang bisa dapat 100 ya. Jangan sampai nggak dapat 100. Mudah-mudahan bahasa Indonesia ada yang dapat 100 dan banyak yang dapat gitu ya. Bukan karena apa-apa tapi karena memang apa namanya tuh? Memang mampu tuh mengerjakan. Khususnya dari 9B ya. Mudah-mudahan banyak yang dapat 100. Oke, kita lanjut. Sekarang yang kalau nomor 1 makna kata itu ini kalau dulu lebih sulit ya Nak ya karena tidak tahu makna kata apa yang ingin diambil bisa di bidang ekonomi, bisa pertahanan, bisa bidang pendidikan dan selebihnya. Kalau untuk tahun ini dibatasi hanya seputaran COVID dan PJJ. Jadi kalian bisa persiapkan diri mencari. Sudah saya kasih tahu waktu itu seputaran COVID dan PJJ.
kata-katanya sudah. Kalau di COVID misalnya pandemi, lawannya tuh endemi, kemudian imunitas, gitu-gitu. Imunitas, imun. Nah, kalau di PJJ yang kemarin sudah. Nah, kalau kemarin sudah di PJJ, nah nanti di USB itu yang COVID. Nah, jadi gantian. Kemarin COVID, PJJ, COVID, PJJ. Nah, sekarang ini yang di COVID ya, kalau untuk USB. Oke. Kalau ini nggak usah ya. Ada yang tahu makna regulasi? Ini hanya latihan aja, makna regulasi ada tahu? Ini sekarang lagi santer nih. Tahu santer? Santer tahu ya? Saya gunakan kata santer. Tahu? Sedang banyak dibicarakan, sedang heboh gitu ya. Regulasi ada yang tahu? Pengaturan. Pengaturan. Oke, ya. Jadi regulasi itu pengaturan. Dan ini biasanya ada di kosakata pemerintahan. Karena yang bisa menetapkan regulasi itu adalah pemerintah. Misalnya sekarang regulasi minyak goreng, regulasi kenaikan harga, regulasi yang lain-lainnya, ya. Oke, yang nomor 2, kita belajar untuk makna informasi tersurat. Oke, silahkan jawabannya apa yang informasi tersurat. Beda teks nggak apa-apa, yang penting ilmunya. Oke, saya gedekan dulu supaya jelas. Informasi tersuratnya? Apa? Ada yang bisa jawab? Oke. Yuk, mana Alfa. 9B? Ya, Alfa. alfa. Yang lain? Dan alfa. Yang lain? Alfa, Bu. Alfa. Oke, ada di mana tuh tempatnya? Kalau alfa tempatnya di mana? Di kalimat kedua sampai 3. Kalimat kedua. Ini? Ya, Oke, dengan ketiga. ini ada siswa kelas 9 harus dapat menentukan pilihan masuk SMA atau SMK. Harus dapat menentukan. Iya, ini ya, di kata ini ya. Harus segera menentukan pilihannya. Ya. Oke. Ini kok enggak ada tanda hubungnya sih? Lupa. Oke. Ini enggak usah. Ini eksposisi. Kalau nanti itu pidato ya. Jadi kalian pelajari pidato. Ingat, bedakan pendahuluan dengan salam pendahuluan. Ya, salam pembuka. Oke. Oke, gagasan utamanya. Silakan gagasan utamanya. Alfa, Bu. Ya. Penyebab utama rusaknya habitat kupu-kupu. Penebangan hutan menjadi penyebab. Oke, ya. Penyebab utama rusaknya habitat kupu-kupu. Oke. Berikutnya. Kenapa lagi nih? Not responding lagi kan? Nah, itu tuh. Oke, berikutnya simpulan. Oke, silakan. Silakan. Alfa, Bu. Alfa terus ya. Alfa Jadi. terus ya? Oh, alfa terus ya? Jadi. Oke, kebetulan alfa terus sekarang nih ya. Sebagian besar pulau di Indonesia belum bernama. Kenapa? Nih. Ini ada kita yang bahas sekarang pulau di Indonesia ya. Pulau di Indonesia.
Ya. Kemudian di sini berdasarkan data yang belum bernama. Oke. Kemudian di sini urusan penamaan pulau-pulau. Nah, jadi belum bernama dan urusannya adalah Indonesia harus menyelesaikan pemberian nama, berarti belum bernama. Oke, kebetulan di Alfa. Ini tanggapan positif saya. Nah, kayak ini. Ketidaksetujuan itu kalau kemarin sama dengan kok belum ganti di layar kacamu? Waduh, aku sudah ngomong sampai sini. Kok belum ganti di layar kaca ya? Belum ganti kan tempatmu kan? Belum. Ya, kok belum nyampe ya kirimannya ya? Oke. Aduh, kok. Hei, ganti dong. Ayo, sinyal. Saya sudah ke nomor 8. Hah? Oke, sebentar ya. Kayaknya sinyalnya, tunggu. Kita hentikan dulu share screen-nya. Ya, supaya. Oke, sudah. Ternyata sinyalnya lama sih. Oke. Ya, kalimat yang menyatakan ketidaksetujuan. Ketidaksetujuan itu berarti apa? Kritik atau saran? Persetujuan. Kritik. Kritik. Berarti kan sebenarnya sama ya, hanya di sini ketidaksetujuan yang disampaikan kan ada ketidaksetujuan, ada saran, ada yang lain-lainnya. Nah, di sini lebih spesifik, lebih khusus ke ketidaksetujuan. Dan kalau di soal itu soal nomor 6 ya, kalau nggak salah. 6, 7 itu kritikan. Nomor 6 kritikan, nomor 7 pujian. Nah, sebenarnya sama aja. Mana yang ketidaksetujuan? Sudah kelihatan ya. Nomor 4. 4, ya. Ini. Oke, karena aplikasi berupa online, tingkat kewaspadaan lebih tinggi karena data pribadi pengguna tersebar. Jadi sebenarnya online tuh ada enaknya, ada enggaknya gitu ya. Membantu dengan online urusan jadi praktis. Dengan online semua gampang, lapar tinggal buka HP, cari langsung dapet ya. Males keluar ngambil barang tempat orang kayak waktu itu pembagian di mana? Di Ricis, malas datang, panggil Grab, antarkan ke rumah gitu. Oh gratis aja jadi cuma keluar Grab aja gitu. Nah, sekarang tuh enaknya itu. Kenapa lagi nih? Oh my god. Oh my gosh. Sabar ya. Di tulisannya kan not responding. Maaf. Tadi sinyalnya, sekarang lepinya. Ya. Ayo dong, Dek. Oke. Dah. Thank you. Kamu sudah bersedia bekerja sama bersamaku, Lepiku. Kayaknya seiring dengan usia yang punya, ini juga ngadat. Oke, kita buat ringkasan. Bisakah kalian meringkas sendiri tanpa melihat pilihannya? Bisa? Silakan dibuat ringkasannya. Ayo, bisa? Halo? Bisa buat ringkasannya? Mau meringkas bagaimana meringkas, Nak? Meringkas itu caranya lihat kalimat utama di setiap paragraf. Lalu
gabungkan. Oke, silakan coba. Saya tulis di sini nanti. Bagaimana ringkasannya? Halo, kelas 9B. Oke, sudah ya? Oke, kayaknya enggak mau mikir nih, udah ngantuk semua, udah terlena. Oke. Nggak bisa kah bikin? Coba ayo bikin. Nggak usah pakai itunya. Apa namanya? Pilihannya bikin sendiri. Nanti kan ada, nanti Bu, ya. Oh, kok pilihannya setelah turun sudah? 73 tahun Indonesia bebas dari belenggu penjajahan, bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan berat. Namun di tengah rasa Mana? pesimisme seperti itu, tidak sedikit anak Indonesia yang berhasil mengukir prestasi di dunia internasional. Oke, berarti gabungin ini ya. Ya, menggabungkan kalimat utama di dua ini. Berarti kini setelah 70 persoalan berat namun di tengah pesimis ini kira-kira bisa enggak diringkas lagi? Kalimatnya dipendekin. Kalau kalian lihat di sini ini pendek. Kira-kira yang mana? Charlie, Bu. Jawabannya. Charlie, ya. Walaupun masih banyak menghadapi persoalan, bangsa Indonesia mampu berprestasi di tingkat dunia. Jadi, caranya membuat ringkasan itu kalau misalnya begini, menggabungkan dua kalimat utama. Misalnya kalau dua paragraf, berarti dua digabungkan. Kalau bisa nggak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa, kalian bisa mengambil induk kalimatnya gitu ya. Induk kalimatnya di ini. Ini induk kalimatnya itu adalah kini bangsa Indonesia masih menghadapi persoalan berat. Karena apa kok ini induk kalimat? Karena di sini ada kata setelah, gitu ya. Setelah itu bisa di awal kalimat. Jadi ini kininya bisa kita taruh di sini. Setelah 73 tahun Indonesia bebas dari belenggu penjajahan, kini bangsa Indonesia masih menghadapi persoalan berat. Ya. Kenapa kok itu bisa, Bu? Kenapa kok kini? Terus kini setelah 73 tahun Indonesia bebas dari belenggu, karena ini merupakan keterangan. Ya. Makanya dia bisa diletakkan walaupun kini ini juga keterangan-keterangan waktu, kalau ini juga keterangan keterangan sama-sama waktu. Kininya itu berapa setelah 73 tahun Indonesia merdeka. Jadi ini keterangan aja. Jadi bisa ditempatkan di awal, di antara subjek dengan predikat, atau di akhir setelah objek. Tuh gatal akhirnya. Oke ya. Jadi kita ambil induknya aja. Ini induknya adalah ini. Bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan berat. Ya. Dan di sini tidak sedikit anak Indonesia yang berhasil mengukir prestasi. Mengukir prestasi di dunia, gatalnya, internasional. Nah, ini semua yang ada apa namanya ya? Ini apa nih? Kata hubungnya ini kita cari intinya dulu, induknya dulu. Induknya itu hanya di sini. Dari sini tidak sedikit anak Indonesia, maka itu yang digabungkan. Jadi, kalau membuat ringkasan tidak semua kalimat itu digabungkan. Kalau misalnya cari gampangnya bisa supaya kalau nulis panjang, nulis banyak, penuh gitu ya. Tapi kalau kalian memang hanya mencari ringkasannya, maka induk-induk kalimatnya itu saja sudah bisa gitu. Jadi anak kalimatnya nggak usah. Jadi seperti yang ada di kalimat C. Dan untuk penggabungan seperti yang Bu bilang, membuat ringkasan bisa minta tolong dengan kata hubung, ya.
tapi kata hubungnya yang sesuai. Kalau ini kenapa diambil walau? Karena ini walau masih banyak menghadapi persoalan, jadi walau itu pertentangan, di sini kita menghadapi persoalan tapi kita juga berprestasi. Jadi kita mengambil walau sebagai kata hubungnya. Oke, berikutnya. Bih, enggak gerak lagi. Bih, bih, bih. Oke, nih kita oke. Saya rapat-rapatkan dulu ya. Supaya semuanya kelihatan. Oke. Perbedaan penggunaan bahasa. Silahkan. Jawab. Oke, sudah bisa? Oke, sudah? Ada ketemu? Ketemu belum? Ayo. Kata ganti, tahu ya kata ganti? Kata ganti itu kata ganti orang. Dia, saya, kamu, mereka. Kata ganti tunjuk. Ini, itu, sana, sini. Ya. Tuh. Kemudian kata ganti ada apa? Kata ganti orang, kata ganti tunjuk. Ya. Kata ganti orang, kata ganti tunjuk. Ini, itu, sana, sini. Oke. Kemudian kata depan. Di, ke, daripada, kepada, daripada. Nah, kemudian kata penghubung, ada banyak. Dan, atau, walau, meski, sehingga, namun. Kata baku, tidak baku. Oke, ada yang nemu kan? Ada? Halo, kelas 9B, ada yang nemu kan sudah? Oke, kelas 9B belum menemukan. Halo, kelas 9B, mana suaranya? Adakah yang kamu temukan? Kata ganti, kata depan,
Kata penghubung. Ini kata depan. Oke, temu enggak nih? Hai. 9B. Kok suaranya nggak ada? Mana? Tuh nggak ketemu. Bingung. Ini Bingung. adalah kata penghubung. Bingung? Bingung, Bu. Ini loh. Sudah itu aja. Sorry. Loh. Kok anu KB semua gini. Salah, bro. Ini loh. Ini aja loh. Ini satu ini loh. Jadi apa? Kata tidak baku. Nah, itu dia. Kalau kata depan di sini ada, kata hubung ada, di sini juga ada di kata depan. Kata apa lagi? Kata ganti nggak ada di sini. Iya, dua-duanya nggak ada kan? Kemudian kata penghubung ada kan nih? Kata penghubung. Nih, kata penghubung. Ini kata depan. Nih, kata depan. Yang nggak ada kan ini aja yang beda. Cuma satu membuat dia jadi jawaban. Oke ya. Kalau di sini nggak ada kan? Bu, lantaran ini baku-baku nih. Ada lantaran karena itu ya. Oke. Ternyata susit ya. Nah, ini soal tahun lalu. Tahun 2020. Bisa kalian bayangin? Karena kenapa kok tidak diturunkan? Karena mereka masih belajar kelas 1 dan kelas 2 1 semester setengah. Sedangkan kalian cuma belajar 1 semester setengah. Nah, makanya diturunkan. Tahun depan mungkin lebih jeblok lagi, turun lagi karena online terus. Oke, ya. Mungkin tapi karena di luar sudah offline jadi mungkin beda ya. Oke, perbedaan pola penyajian. Nah, ini hanya beda di teksnya. Kalau di soal nanti itu menggunakan teks apa tuh? Cerita. Sorry. Pola penyajian. Ya, di teks cerita inspiratif. Kalau ini di teks yang waktu itu dipakai bisa argumentasi, bisa berita, bisa eksposisi, deskripsi. Nah, seperti itu, ya. Oke. Tapi walaupun demikian, ini juga harus kalian perhatikan bagaimana cara menyajikan. Cara menyajikan itu sama beritanya, hanya atau beda beritanya, tapi cara menyajikannya mengawalinya dengan apa gitu ya. Sama ini, urutan peristiwa, urutan pelaku, urutan ruang, urutan waktu, urutan umum khusus, khusus umum. Ini tahu ya sudah ya, khusus umum, umum khusus, tahu ya? Tahu nggak? Urut khusus umum, umum khusus itu paragraf kalau umum khusus tuh paragraf apa? Kalau yang kalimat utamanya di awal paragraf deduktif. Kalau khusus umum ini paragraf induktif, ya. Nah, kalau yang ada di cerita mungkin nanti mulai dari latar, mulai dari pengenalan tokoh, mulai dari komplikasi, mulai dari atau dikenalkan dengan tingkah laku tokoh atau perbuatan tokoh atau dikenalkan dari misalnya pengguna apa ya? Pemunculan masalah atau deskripsi latar misalnya seperti itu ya. Itu aja pola penyajian. Kalau yang ini karena
yang tahun lalu. Jadi yang digunakan adalah teks berita. Ya, kita lewati aja. Cuma sekadar tahu aja. Oke. Nah, ini berisi kritikan sebenarnya. Ya. Ini kritikan. Jadi kalau di soal kalian nomor 6, nomor 7, pokoknya yang menunjukkan kejelekan atau kelemahan sebuah karya. Kalau di sini itu kelemahan, ya. Kalau yang soal sekarang, kalau di soal kalian kritikan. Nah, di kritikan itu menunjukkan kelemahan atau kekurangan karya yang kita kritik atau yang kita tanggapi, ya. Kalau ini sebenarnya ini juga tanggapan, tapi dulu nggak tahu ya kalian kelas berapa. Materi khusus yaitu ulasan. Tapi kayaknya di kelas 8 ada ulasan nggak kalian? Pernah mengulas nggak? Atau resensi? Atau di kelas 9 sudah ya? Nah, sebenarnya tanggapan itu berupa bisa kalau kalian buku biasanya disebut dengan resensi buku. Jadi kalian menanggapi buku entah isinya, entah sampulnya, pokoknya semua yang ada di buku. Nah, di kelas 9 kalian disuruh menanggapi semua, baik lagu, puisi, yang belum tuh kemarin Bu Wi belum memberikan tanggapan. Kalau kemarin ke seni ya semuanya ya, karena memang untuk membangkitkan empati, membangkitkan simpati kita atau membangkitkan kepedulian kita itu dengan melalui seni. Makanya kemarin tanggapannya ke seni. Walaupun sebenarnya kalian harusnya bisa menanggapi semua yang ada di kehidupan ini. Entah itu peristiwa apa, entah itu kejadian apa gitu ya. Nah, kalian harus bisa menanggapi. Kemarin kita lebih fokus ke seni ya, karena memang itu untuk membangkitkan supaya orang punya rasa ya, membangkitkan rasa. Jadi kita tidak hanya peduli pada diri sendiri, dari meningkatkan dari tanggapan kepada seni. Kalau kita bisa menanggapi seni, maka insya Allah kita akan bisa melihat atau memberikan tanggapan, karena rasa dalam seni itulah yang membuat kita peka. Nah, gitu ya, membuat kita peka terhadap sekeliling kita. Ya, jadi ini sebenarnya sama. Pernyataan yang berisi kelemahan artinya kritikan. Nomor 4 ya. Meskipun cara penyusunannya belum sistematis, ya. Jadi sistematis, bukan sistematis ya, bukan i di sini bakunya. Bagi yang ingin memahami seluk-beluk buah naga, buku ini dapat memenuhi kebutuhan itu. Oke. Nah, komentar ini juga ada di soal kalian. Hanya kalian disuruh mengomentari ada teks sastra, entah itu cerpen, entah itu cerita inspiratif, kalian disuruh mengomentari. Tapi soalnya hanya tinggal lihat ke situ ya. Saya mau ngajarin komentar ini tidak seide dengan teman-teman yang pembuat soal gitu, karena menurunkan kualitas gitu ya. Nah, maka komentarnya tuh apa yang ada di situ. Padahal bukan seperti itu kalau saya gitu ya. Nah, ini komentar. Kalau dulu nih komentar nih. Setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini saya punya kebahagiaan bla 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 bla. Komentar
Kebahagiaan terletak pada cara menyikapi kenyataan hidup. Kebahagiaan boleh jadi menjadi milik semua orang. Kebahagiaan bukan milik orang kaya dan orang berkuasa. Kebahagiaan orang iri kepada orang lain cenderung tidak bahagia. Jadi setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Ini satu. Kemudian tetapi di kesempatan lain kebahagiaan bisa diperoleh saat mendapatkan tantangan baru yang menjadikan prestasi lebih baik. Nah, ya. Jadi standarnya masing-masing berarti di sini standar itu sama dengan cara menyikapi. Oke, gitu ya. Oke. Nah, kalau ini komentar kalau yang di itu. Mana tersurat nggak ada. Sudut pandang nggak usah, gampang. Nah, ini aja. Makna kata. Kadang-kadang ya kita agak ini. Kalian tahu ini makna lesung. Ini dari sebuah cerita. Oke. Makna lesung. Tahu lesung? Lain lesung ini. Makna lesung? Ya. Lesung itu alat penumbuk. Tadinya penumbuk padi tadinya, ya. Jadi orang kalau di kampung dulu belum ada pengupas gabah padi, pengupas kulit padi, itu orang menggunakan lesung dengan cara ditumbuk. Nah, itu biasanya kerja barengan. Jadi punya lesung panjang, nanti berapa orang yang numbuk begitu. Jadi setelah itu ditampi, nah situ akan keluarlah berasnya. Dan beras yang bagus itu sebenarnya yang ditumbuk seperti ini karena kulit bagian dalamnya, vitamin B-nya belum hilang. Ya, makanya orang desa itu dulu sehat-sehat karena belum dikupas dengan mesin. Kalau dikupas dengan mesin habis semuanya. Oke. Alat penumbuk padi. Cara pengarang menggambarkan nggak ada. Simpulan sebab. Ah, ini penyebab konflik. Oke. Silakan. Apa penyebab konfliknya? Kalau mau tahu penyebab konfliknya, harus tahu konfliknya apa dulu, gitu ya. Cari konfliknya apa, baru kita tahu penyebabnya. Konfliknya apa ini? Ini ceritanya udah tahu ya, ini fabel. Konfliknya apa? Bravo. Bravo, sang kuda menemukan kulit harimau ketika menuju hutan. Itu penyebab konfliknya? Ketika ia menuju hutan lebat di tengah jalan, sang kuda melihat sesuatu dengan heran seperti sebuah kulit harimau. Sekarang konfliknya apa dulu ini? Kudanya mau menakuti. Konfliknya mau menakuti. Nah, mana ya? Tunggu ya. Wah, ini ya. Jadi ini konfliknya. Dia mau nakutin. Oke. Ya, di paragraf 2 ini. Nah, penyebabnya kenapa kok dia mau menakutin ini? Tunggu. Konfliknya nanti kan gini, dia mau menakuti. Konfliknya dia bersembunyi dan menunggu hewan yang hutan yang melewatinya. Jadi nanti dia akan nakutin orang. Jadi bukan ya. Jadi nanti dia akan ketemu hewan dan akan menakuti. Konfliknya sang kuda apakah penyebabnya sang kuda menemukan atau penyebabnya dia memakai kulit harimau menakuti temannya atau pemburu tidak sengaja meninggalkannya?
atau kuda mencari tempat bersembunyi untuk menunggu hewan melewatinya. Sekarang konfliknya tuh dia mau nakutin teman-temannya. Kenapa kok dia mau menakutin teman-temannya? Karena Karena dia mencoba kulit harimau. karena dia mencoba memakai pakai kulit harimau untuk nakutin temannya. Nanti konfliknya itu ceritanya itu dia nakutin temannya. Kenapa kok dia temennya tuh takut? Karena dia pakai baju kulit harimau. Ya. Jadi penyebab konfliknya itu ini dia menakutin. Kalau namanya menakutin pasti hewannya takut gitu ya. Nah, kenapa kok hewannya jadi takut? Karena dia memakai kulit harimau ini. Nah, jadi kenapa kok temannya takut dengan dia? Karena dia memakai kulit harimau, bukan karena dia menemukan kulit harimau. Gitu, ya. Nah, try. Ini fabel. Kalau nanti di 2000 kalian itu cerita inspiratif atau cerpen. Nah, ini akibat konflik. Oke. Oke, dah nggak ada. Oke, silahkan. Alasan mengapa tiap anak sebaiknya melahirkan seorang ibu? Oh, sorry. Ini diambil dari ya. Ini dikecilin supaya enggak kelihatan. Nah, gitu. Alhamdulillah sih. Mak duduk berselonjor. Tahu berselonjor? Berselonjor, kakinya dipanjangkan, gitu ya. Nah, kakinya digituin, dilurusin. Dirisban di pekarangan. Dirisban tuh dudukan. Apa kalau di itu loh, yang dudukan kakinya panjang terus ada tempat santai gitu. Apa kursi panjang tapi ada kayak gitu. Ya. Kalau orang Jawa bilang yang biasa ada di depan rumahnya orang Jawa itu bukan anu sih, bukan tempat yang bukan amben, bukan, tapi tempat duduk yang panjang yang biasa kalau di depan-depan rumah orang itu, nah yang ada senderannya gitu. Itu namanya risban. Di pekarangan, ku coba menenangkan. Semoga apa? Tukas mak. Sudah berjamur mulut mak berkoar, bukannya kau sokong, tapi malah kau bakar bujang agar ke padang. Tahu maksudnya nih? Tahu nggak maksudnya? Tahu kau sekarang, Len? Nah, aku tertunduk. Kini, oh kakak kau tuh, Len, petang ini bus kakakmu sudah terseduduk di jalan, terpelanting ke jurang curam, suara Mak Parau. Matanya mulai basah, ku peluk mak, kami sama-sama menangis. Ah, tahu nih maksudnya nih? Jadi nih, nggak ngerti ya. Mak duduk berselonjor di risban di pekarangan. Ku coba menenangkan. Jadi emaknya nih nangis. Nah, ya, jadi ditenangkan. Siapa yang menenangkan? Tokohnya aku. Terus dia bilang dia apa ya, ngomong kecil gitu. Semoga belum selesai dia ngomong, emaknya bilang, "Semoga apa?" Tukas emak. Sudah berjamur mulut mak berkoar. Artinya mamanya ngasih tahu sudah sering ngasih tahu. Ah, supaya kakaknya itu apa Bu supaya bujang ini anak laki-lakinya gitu ya. Bukannya kau sokong, artinya sudah berjamur mulut mak berkoar. Jadi mamanya nasihati anaknya ini, si bujang ini untuk tidak ke padang. Mamanya nasihati ini, tetapi si aku ini tidak mendukung, tidak menasihati ini saudaranya ini. Ya. Oh kakaknya. Nah, tahu kau sekarang Len? Ya, jadi maksudnya gini, aku udah ngasih tahu banyak-banyak, kamu nggak dukung aku supaya kakakmu nggak usah pergi ke Padang. Sekarang kamu tahu kan? Gitu. Nah, kini kakak kau tuh Len. Nah sekarang kakakmu itu Len, ada dia dapat kabar bahwa
kendaraan yang ditumpangi kakaknya itu mengalami kecelakaan. Bus kakakmu sudah terseruduk di jalan, terpelanting ke dalam jurang. Matanya mulai basah, aku peluk mak, kami sama-sama menangis. Ya, akibat konfliknya? Akibat konfliknya itu kakaknya si Len ini kecelakaan ketika menuju ke Padang. Setelah dilarang oleh mamanya. Akibatnya sekarang Alfa. tokoh aku dan tokoh mak terhanyut dalam kesedihan. Tokoh aku dan tokoh mak hanya bisa meratapi nasib. Apa bedanya? Gimana ininya? Karena pengecohnya ini dua ini. A dan C. Ini juga bisa tokoh mak pasrah menerima takdir. Mana kata kuncinya dalam cerita itu? Kata kuncinya? Ini kok Bu, matanya mulai basah, peluk Mbak, sama-sama menangis. Iya, jadi kata kuncinya ada di sini. Kalimat terakhir ini. Kami sama-sama menangis. Kita tidak tahu apakah dia meratapi nasib, apakah dia menerima takdir. Itu nggak tahu. Tapi yang jelas dari teks ini bahwa mereka menangis. Itu terakhirnya. Ya. Dalam hatinya kita nggak tahu. Oke? Seperti itu ya akibat konfliknya. Oke, berikutnya. Apa ini? Nah, ini pola pengembangan. Ini. Ada kan ya? Pola pengembangan. Kok nggak bisa dikecilin? Dan oke, bisa ya? Udah dibaca ya? Pola pengembangan. Silahkan. Alfa Bu. Alfa, garis besar cerita. Kalau garis besar cerita itu bagaimana? Kalau garis besar cerita itu? Artinya ringkasan cerita dulu gitu ya. Nah, jadi biasanya ada juga orang yang membuat cerita itu teks itu hari ini dia tidak ini misalnya sampai akhirnya dia harus merelakan semuanya seperti saat ini. Nah, baru masuk dalam cerita gitu. Jadi sebenarnya ceritanya berulang gitu tentang merelakan semuanya. Nah, itu kalau garis besar cerita. Apakah ini garis besar cerita? Ini sebenarnya apa? Kalau aksi tokoh, yang ini aksi tokoh ya. Buaya itu tiba-tiba mengibaskan ekornya di air, ya bangun dari tidurnya. Berarti ada kemungkinan hanya A dan D, ya. Kalau garis besar cerita itu seperti yang saya sampaikan tadi itu, ya. Berarti di sini masalah yang harus diselesaikan. Ini masalah apa yang harus diselesaikan? Masalah apa yang harus diselesaikan? Yaitu buaya yang nggak bisa nyanyi. Itu. Jadi jawabannya delta. Oke.
Jadi ini aksi tokoh nih, langsung si tokohnya ini di sini adalah buaya, langsung melakukan tindakan. Ya, misalnya bangun, berdiri, berlari, menari-nari seperti itu. Sedangkan ini masalahnya apa? Buaya yang nggak bisa nyanyi. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Burung masuk ke dalam mulutnya buaya. Ya, jadi buaya masukkan burung ke dalam mulutnya buaya supaya dan ketika si burung itu mengeluarkan suara seolah-olah itu suaranya buaya. Karena buayanya nggak bisa bersuara, nggak bisa nyanyi. Bersuara nggak sih ya buaya tuh ada suaranya nggak ya? Suara kalian pernah dengar suaranya buaya nggak ya? Oh, buaya darat yang punya suara. Oke. Kalian pernah buaya tuh bersuara nggak sih? Bisa misalnya gitu aja atau kayak apa ada nggak? Setahu saya nggak berbuaya, nggak berbunyi ya suara buaya itu nggak punya suara ya, karena nggak ada lidahnya dia ya, karena dia nggak, oh lidah buaya, kayaknya buaya nggak punya lidah ya, jadinya dia nggak bisa bunyi gitu. Punya suara nggak sih buaya? Ada pernah dengar suara buaya? Kayaknya nggak ada deh, ya kan? Ya oke, seperti itu. Penggunaan bahasa, nah ini ya penggunaan bahasa lagi. Siapa tahu kan kalau yang ini menggunakan cerpen. Oke. Bahasanya bagaimana? Bahasa kiasan, kata kiasan, ungkapan, lugas, bahasa mudah dipahami. Bahasa. Suara ada buaya? Oh, buaya darat lagi Pak Muid ini. Ada enggak? Enggak. Ah. Oh, itu loh sampai dicariin sama sensei, penasaran kan. Coba suara buaya, dicari sama sensei suara buaya. Ya kayaknya saya nggak pernah dengar, tapi mungkin mungkin pengetahuan ya nanti cari. Oke, bahasanya bagaimana nih? Kias, tahu ya bahasa kias ya? Bahasa kias itu ya bisa menggunakan majas, bisa menggunakan ungkapan, bisa menggunakan peribahasa, atau menggunakan makna konotasi. Nah, seperti yang saya bilang, itu makna kias. Bisa ya kiasan. Ya. Kalau dia menggunakan ungkapan, berarti harus ada ungkapan di situ. Oke, silakan. Halo? Oke, ada yang mana? Oke, apa jawabannya? Halo? Halo, ha? Nggak ngerti? Sembilan b menggunakan bahasa kias, ungkapan, lugas, mudah dipahami, majas, bahasa lugas, tahu bahasa lugas? Bahasa lugas tuh mudah dipahami atau sesuai dengan apa yang ada di dalam tulisan, tidak punya makna lain selain itu. Soalnya dia cakep aja gitu. Gak ada istilah yang lain-lainnya. Silahkan coba kalian lihat ini yang saya cetak ini, saya blok. Ya, penasaran banget tuh sensei sampai nyari buaya beneran. Ya. Oh, ya. Buaya. Buaya air tawar. Oke.
Nih, bintang dan sesabit bulan berkelindan di balik awan. Nah, berkelindan itu apa? Ada yang tahu? Bersembunyi. Nah, ya, ini senja. Oke. Oke, mana lah? Oke, berarti ini ada kata kias. Mana nih suaranya 9B? Kalau ini lugas atau seperti apa yang tertulis. Tidak menggunakan majas, tidak menggunakan ungkapan atau peribahasa atau makna konotasi yang lainnya. Jadi jawabannya adalah alfa. Oke? Bu, Ya. kalau yang kemarin kan yang waktu pelajaran sama ibu yang menutup mata. Menutup mata itu kan artinya apa? Meninggal. Meninggal. Kalau itu Bisa ada laki-laki dua itu kan? membuka mata itu apa, Bu? Maksudnya? Kan Oh, yang kalau kemarin ada ungkapan yang membuka mata. ya, Oh ya. Kalau untuk menutup mata kemarin kan ada dua sesuai konteks ya. Kalau konteksnya misalnya akhirnya dia menutup mata, lelah dengan segala beban derita, misalnya gitu ya. Nah itu artinya dia meninggal gitu. Tapi ada juga maksudnya menutup mata yang tidak peduli. Nah jadi ada dua sesuai konteksnya. Misalnya ia menutup mata terhadap persoalan yang dihadapi oleh adiknya. Sudah maaf. Nah, itu artinya tidak peduli, ya. Aduh, ya Allah, kenapa ini? Oke, itu jadi dua ya, menutup mata itu mana kias. Nah, sekarang kalau membuka mata, nggak langsung gini. Nggak langsung juga bisa membuka mata. Bisa juga kalian hanya ngomong gini. Buka matamu. Dalam kalimat misalnya, buka matamu. Apakah kamu tidak bisa melihat bagaimana sikapnya terhadapmu? Nah, kalimat kata buka matamu itu artinya perhatikan, amati, gitu. Atau lihat dengan sungguh-sungguh atau dengan cermat. Nah, itu buka mata tuh artinya bukan buka mata melek gitu aja ya. Nah di situ itu namanya makna konotasi atau makna kias. Jadi bisa kalau menutup mata bisa meninggal atau bisa tidak peduli. Sedangkan buka mata tuh artinya bisa memperhatikan dengan sungguh-sungguh atau mengamati gitu. Sebentar ya. Saya colokannya ini nggak tercolok ya? Itu. Kok punya aku nggak nambah-nambah ya? Oh, apa di sininya ya yang nggak mantap ya? Nggak ada? Ya, astaga, ya Allah, ntar nak ya, ya Allah punya aku, ya Allah, astagfirullahaladzim dari tadi aku tuh ngapain? Makanya loh, kok nurun terus kucas, ya Allah, sorry bro, namanya sudah uzur. Oke, gitu ya, Dean. Jadi itu termasuk makna kias atau makna yang konotasi bisa gitu ya, makna konotasi. Karena mempunyai makna lain selain seperti makna yang tertulis di situ, di dua kata itu, gabungan kata itu. Oke? tugas tadi bahasa apa, Bu? Makna lugas tuh makna yang sebenarnya. Makna lugas. Jadi makna lugas tuh lawan katanya makna kias. Kalau makna kias itu makna yang ada makna lain selain kata yang tertulis. Nah, ini misalnya gini aja. Ini langit muram.
ya. Langit muram. Itu kalau kita lihat muram atau kita dengar muram tuh pasti sedih gitu ya, muram atau tidak bersemangat gitu. Nah, apakah untuk langit kita juga bisa mengatakan bahwa langit itu eh, bersedih atau tidak bersemangat? Di situ artinya langit muram itu bisa mendung, senja, atau gelap. Nah, jadi mendung itu aja kan levelnya macam-macam ya. Jadi nggak langsung hitam gitu. Nah, kalau kita katakan muram itu bisa gelap, nah, mendungnya, langitnya gelap-gelap banget yang hujan mau besar itu, atau setengah-setengah. Misalnya kan masih ada matahari. Nah, muram itu kan nggak sedih banget gitu. Jadi masih ada terang-terangnya gitu. Muram. Kalau sudah langit gelap atau langit eh, apalagi gitu. Nah, itu baru beda gitu ya maknanya. Jadi situ menggunakan kata kias. Jadi muram di sini bisa kita lambangkan dengan wajah kita. Bisa muramnya tuh Kak sedih tetapi nggak sedih gitu. Jadi masih setengah sedih. Nah, gitu. Tapi di sini langit muram bisa aja dimaknai dengan langit gelap atau langit nggak terlalu gelap yang belum mau hujan banget gitu bisa. Jadi itu maknanya. Oke ya, makna lugas tuh makna apa adanya sesuai dengan tulisannya. Sebenarnya makna kias tuh yang penuh dengan itu tadi ungkapan, majas atau peribahasa atau menggunakan makna konotasi atau makna yang mempunyai makna lain selain makna itu. Seperti muram ini, ya. Oke, sampai sini bisa? Bisa ya, bisa ya. Kita lanjut. Nah, penggunaan bahasa. Saya kumpulkan dulu supaya mepet. Oke. Penggunaan bahasa pada kedua cerita. Oke. Menggunakan ungkapan kata sandang, tahu ya kata sandang? Ingat apa? Kata sandang contohnya? Ingat nggak kata sandang? Ini kalau di fabel banyaknya. Apa? Ingat? Siapa yang tak ingat kata sandang? Kata sandang. Kata sandang itu contohnya si, sang. Nah, itu kok contohnya. Ada banyak. Si, sang, hang, dang, yang, para. Yang sering digunakan tuh sama Sri. Ya, si, sang, hang, dang, yang, para, Sri. Dan yang banyak digunakan itu si dan sang. Kemudian kata seru, kata depan sudah. Ungkapan. Adakah ungkapan di situ? Adakah di situ kata sandang? Kata sandangnya nggak ada. Kata serunya, kata seru tahu ya, sudah Bu Wi sampaikan. Kata seru itu misalnya, wow, asik. Misalnya gitu. Astaga. Nah itu. Kalau sekarang apa? Astagfirullah. Masya Allah. Nah itu kata seru. Dan setelah kata seru dikasih tanda koma, jangan lupa ya. Wow, koma. Oh my God, koma. Ya, itu tuh kata seru. Oke. Dan kata depan dari, daripada, kepada. Oke, ya. Oke, ada ketemu? Menggunakan apa? Ayo, ada enggak? Ada enggak? Alfa, Alfa menggunakan ungkapan, mana ungkapannya? Adel? Kalau alfa, mana ungkapannya? memutar otak, Bu. Memutar otak, betul. Mutar otak. Lagi? Mana lagi? Cuma satu? Mengadu nasib.
Iya, betul Yuanda. Mengadu nasib. Iya. Oke. Ya, jadi itu ada ungkapannya. Sekarang kata sandangnya ada enggak di sini? Ada ya? Sang. Ini sang. Iya. Satu aja. Sang aja ya kayaknya ya. Sang kura-kura dan sang kelinci. Oke, itu sudah tahu. Jadi di sini ada dua. Mengadu nasib apa ya? Mengadu nasib. Mengadu nasib. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu mengadu nasib apa? Mengadu nasib artinya mencari apa? Peruntungan. Itu kalau memutar otak, saat tiba di Telaga Rubah pun memutar otak. Berpikir. Berpikir. Iya, betul. Oke. Ini. Oke, ada nih komentar. Silakan dikomentari ya. Nih. Kita kecilin dulu supaya oke, silakan. Ini nanti di cerita inspiratif atau cerpen kalian disuruh mengomentari kan? Alfa, Bu. Alfa, Bu. Alfa, serikat serigala tidak mencerminkan sikap pemaaf. Di mana itu kita tahu? Ada di kalimat terakhir ini. Ya. Ya, jadi dia dendam pokoknya kepada siapa aja yang namanya domba. Ya. Oke. Nilai moral biasa. Nah, ini. Ini kata yang tepat untuk lengkapi kalimat. Ini istilah ya. Nah, ini istilahnya diberi imbuhan. Beradaptasi, berabstraksi, berpopulasi, berkamuflase. Selain itu, tanaman ini sangat mudah di berbagai tempat. Kalau sangat mudah apa di berbagai tempat? Bukan. Apa? Ini istilah ya. Oke, adaptasi, abstraksi, populasi, berkamuflase. Yang ditanya yang ini. Nah, oke. Selain itu, tanaman itu sangat mudah. Oleh karena itu, tanaman dapat diletakkan baik dalam maupun di luar ruangan. Sangat mudah Beradaptasi. beradaptasi. Ini tahu ya artinya berkamuflase, berpopulasi, berabstraksi. Ya. Oke, ini ada di biologi semuanya. Ya. Oke, kita ngambilnya kata-kata yang biasa. Nih. Mengurutkan laporan teks percobaan. Ada ya? Silahkan. Bukan teks laporan percobaan, ini laporan kegiatan, maaf. Tapi tetap aja sama menggabungkan. Jadi kita harus, kalau di sini ada 3 dan 1, kelompok kami memutuskan pada pagi tadi kami ditugaskan. Berarti kalau kelompok kami memutuskan berarti sudah tidak mungkin 1, tapi berarti 3. Jadi 2. B dan C sudah kita abaikan. Tinggal ini. Pagi tadi kami ditugaskan oleh guru melakukan pengamatan di lingkungan sekolah. Setelah itu, apakah 1? Oke, 1. Kelompok kami memutuskan untuk mengamati greenhouse sekolah. 2 atau 6 tanaman tersebut. Tidak mungkin di greenhouse kami mengidentifikasi. Berarti jawabannya adalah alfa. Cepat kayak gitu ya. Nah, ini prosedur ada kan yang kemarin ya, kalau tidak salah ya. Ada nggak ya prosedur kemarin ya? Saya lupa.
Prosedur. Nah, ini. Ini untuk membuat energi listrik alternatif dari kentang. Ya. Yang pertama, semuanya satu. Tusukkan lempeng tembaga dan seng ke dalam kentang dengan jarak beberapa mili atau senti, jangan disatukan. Yang kedua, 2/3. Jepitkan kabel pada tiap ya. Berarti BC sudah nggak ada. Apakah 5 atau 4? Cermati nyala lampu yang terjadi. Jika lampu belum kelihatan, coba dibalik. Jika lampu tidak menyala juga, berarti 5. Oke. Ada kata juga ya. Mengulang di sini. Menyala dan nyala lampu. Gitu caranya. Oke, ini ada nih. Melengkapi kalimat terbang. Silakan dilengkapi. Nomor 4. Ini. Oke, nomor 4-nya belum ada. Nah, silakan dilengkapi. Oh, kita tinggal 1 menit lagi ya. 1 lagi. Ini. Silakan. Dilengkapi kalimatnya. Charlie, Bu. Charlie, gunakan koran bekas atau kawat sebagai tangkainya. Ya. Lakukan langkah 2 secara berulang untuk membuat bunga yang lain sehingga berbentuk 5 kelopak bunga tulip. Nah, rekatkan satu persatu ini, nak. Gunakan koran atau bekas kawat sebagai tangkainya. Rekatkan satu persatu kelopak bunga pada tangkai tersebut. Ini kata kuncinya ya. Tangkai tersebut di sini sebagai tangkainya. Oke, baik. Itu tadi. Ini melengkapi nanti ya. Karena waktu tidak bisa memungkinkan kita untuk lanjut, saya absensi dulu. Oke? Vansa Adelia Adel. Hadir, Bu. Ya. Alia Andra Angga. Ada Bu. Hadir, Tadi Bu. juga. Oke, ya. Artika Atila Beatrix. Hadir, Bu. Artika Sari Dewi. Hadir, Bu. Ya, jangan tidur lagi ya. Atila. Ada yang tahu Atila kemana? Puasa ya Atila ya? Sahur tadi malam dianya, jadinya nggak bisa. Oh nggak hadir, berarti ketiduran kan ikut sahur. Christian Davina Desita. Hadir, Bu. Oke. Baru satu yang jawab, Christian doang. Davina dan Desita tidur? Kayaknya tidur deh nih. Desita sama Davina ini. Ya. Oke deh. Dean, Ega, Farid. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir Bu. Oke. Jesslyn Rizky Alif. Hadir, Bu. Hadir Bu. Ya. Afif Mutia Nabila. Hadir, Bu. Mana? Afif, Nabila. Tidur juga. Aduh. Afif, Hadir, Bu. Nabila. Oh, tidur ya. Oke, selamat bangun. Afif juga tidur. Afif juga tidur. Oh, tidur ditanyain terus ya, tidak jawab lah Bu. Nares Naufal Rahma. Hadir, Bu. Hadir Bu. Rahma. Hadir, Ibu. Bu. Oh, tak kira Boci. Bobok cantik. Rasya Renata Sausan. Hadir, Bu. Hadir Bu. Hadir, Bu. Oke, Sevilla Susana Yuanda.
Hadir, Bu. Oke, terima kasih atas kehadiran Anda. Moga-moga apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.